Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, tragedi seorang jenius adalah mereka bertemu dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Hal ini terutama berlaku ketika Yu Lingxing melihat sekilas sosok Anggun Zeni yang sedang berbaring malas. Matanya yang sipit hanya terfokus pada Xiaoyan. Dia merasa seolah-olah sedang dipotong-potong oleh ribuan pisau, sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Xiaoyan. Karena orang yang sombong tidak akan memiliki akhir yang baik. Semakin Yu Lingxing mengumpat dalam hatinya, semakin membara api dalam kuali obat di hadapan Xiaoyan. Dan bau obat yang merasuk ke dalam hatinya pun semakin kuat. Melalui kuali obat yang telah dibakar oleh api surgawi biru abu-abu hingga hampir tembus pandang. Samar-samar terlihat tetesan air pekat mengalir keluar dari lusinan tanaman obat. Kemudian tetes-tetes itu mengembun menjadi satu, sebening kristal seperti permata yang tak tertandingi. Betapapun hebat dan tangkasnya teknik Anda, kemenangan atau kekalahan bergantung pada ramuan terakhir. Dengan keuntungan saya dalam menyempurnakan ramuan terlebih dahulu, selama saya tidak kehilangan akal, saya yakin, bukan tidak mungkin saya bisa mengalahkan Anda. Yu Lingxing layak menjadi seorang jenius dari klan Zhou. Pikirannya hanya dalam keadaan tidak sadarkan diri sesaat, lalu ia menggigit bibirnya dengan keras, sehingga rasa sakit itu langsung membuatnya memfokuskan pikirannya, dan dia segera masuki kondisi tidak menyadari dirinya sendiri dan dunia. Melihat apa yang dilakukan Yu Lingxing, tetua ketiga perlahan menunjukkan kegembiraannya, dan bahkan pemimpin klan Yu mengangguk sedikit, sehingga hanya Nan Erming dan Ji Ying yang mencibir. Namun Yao Meng dan Yu Hui tidak memiliki tekad yang kuat. Kekuatan jiwa Yu Hui bergetar karena panik, dan sehelai tanaman berubah menjadi abu dalam kobaran api. Untuk sebuah kompetisi yang hanya memiliki satu set bahan obat ini sama saja dengan kekalahan. Jadi Yu Hui mengundurkan diri dari panggung batu dengan wajah pucat. Yao Meng juga terganggu oleh ketidaknormalan Xiaoyan, tetapi dia lebih beruntung daripada Yu Hui. Dia akhirnya diselamatkan oleh pengendalian apinya yang sangat baik. Meskipun dia tidak lagi dalam bahaya, dia masih jauh tertinggal dari Xiaoyan dan Yu Lingxing dalam hal waktu. Jadi Yao Meng hanya bisa menatap Xiaoyan dengan mata penuh emosi yang rumit. Lalu memusatkan kepalanya untuk mengejar keduanya. Dan api binatang tingkat tinggi hampir meledak. Di panggung batu yang luas, suasana musim gugur telah berlalu dan kekeringan semakin kuat. Api yang berkobar dari 3 tungku menyemburkan lidah api yang melesat ke langit. Menerangi langit di atas klan obat dengan warna merah menyala. Sama indahnya dengan cahaya matahari terbenam di sore hari. Dan kompetisi alkimia di antara ketiga orang di lapangan secara bertahap mencapai momen kritis. Saat pikiran Yu Lingxing tenang, gerakannya menjadi lebih halus, dan setiap gerakannya semulus kijang yang menggantungkan tanduk, tidak meninggalkan jejak. Kekuatan jiwa yang mengalir melalui jari-jarinya hampir membentuk bola yang halus. Kemudian dia mengambil ramuan obat satu persatu dari jari-jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Metode ini benar-benar memiliki efek meniru momentum Xiaoyan dan mengejutkannya. Yu Lingxing benar-benar melakukannya. Banyak bahan obat ditempatkan dalam lapisan yang berbeda di dalam kuali obat sesuai dengan sifat obatnya dan dibakar oleh api. Namun tangan Yu Lingxing sangat mantap. Dan api surgawi biru tua bercampur dengan semangat juang bintang 5, membuat nyala api itu menyala sangat kuat. Api biru tua itu sangat mirip dengan kepribadian Yu Lingxing, terlalu sombong dan tidak mau dikekang. Sehingga api itu segera meluap dari kuali obat dan bahkan menyelimuti seluruh kuali besar itu. Sehingga samar-samar menggambarkan karakter Yu Lingxing yang tidak ingin menyerah begitu saja. Yu Lingxing adalah orang yang sangat berbakat. Dia bisa meniru Xiaoyan dalam waktu singkat dan bahkan bisa mengendalikan banyak hal sekaligus. Sungguh menakjubkan.
Terlebih lagi, dia memiliki kepribadiannya sendiri dalam mengendalikan api dan tidak mengikuti orang lain secara membabi buta. Hal ini sangat jarang terjadi. Tampaknya kompetisi ini akan sangat bermanfaat baginya. Pemimpin klan obat menyeringai karena semakin menonjol generasi muda klan obat, dia semakin bahagia. Namun para tetua lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sang patriark. Tetapi penampilan Yulingsing membuat mereka merasa tenang. Pipi mereka yang panas pelan mendingin dan mereka tampaknya melihat secercah harapan lagi. Waktu terus berjalan, tetapi bagi para alkemis, pergantian siang dan malam tidak memiliki banyak arti. Semua pikiran dan ri ketiganya terbenam dalam koli obat, dan bahkan kompetisi obat telah mulai mencapai tahap akhir dalam memurnikan cairan obat. Bangkit! Dengan teriakan Yulingsing, tetesan cairan obat berwarna kemerahan namun agak berkilau di dalam kuali obat terpisah dari api biru tua. Kemudian melayang di atas kuali obat dan berputar terus-menerus. Pada saat ini, tidak ada lagi bahan obat di kuali obatnya, dan semua ekstraksi telah selesai. Saat ini, cairan obat kental yang melayang di udara kontras dengan matahari terbenam. Cairan itu tampak tanpa cacat dan tampak sangat murni, seperti bintang-bintang di malam yang tenang. Sehingga Yulingsing tampak dikelilingi oleh bintang-bintang, terasa agak halus. Lagi pula, semakin murni cairan obat, semakin tinggi kualitas pil yang dihasilkannya. Dan semua alkemis mengetahui hal ini. Namun, tanaman obat ini telah tumbuh di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mengalami angin dan salju, bahkan perubahan waktu. Sama seperti hati To yang telah jatuh ke dunia fana. Mereka selalu pasti terkontaminasi dengan banyak debu, dan metabolisme mereka sendiri juga akan meninggalkan beberapa jejak yang tak terhapuskan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memurnikannya hingga menjadi kemurnian mutlak. Saat memurnikan bahan obat, obat cair yang 70% murni dianggap dapat diterima, 80% dianggap murni, 90% dianggap baik, dan apapun di atas 90% seperti jurang di langit, dan itu sama sulitnya melangkah dengan naik ke surga. Namun jika berhasil, ramuan yang dimurnikan setidaknya akan melampaui produk jadi biasa, dan menjadi ramuan bintang 1 atau bahkan bintang 2 hingga 3. Cairan obat yang diekstrak oleh Yulingsing sebenarnya 95% murni, sungguh menakjubkan. Hal ini disebabkan oleh keadaan batin yang seolah-olah berada dalam kondisi trans setelah ia dirangsang sebelumnya, sehingga menghasilkan pengaruh pemurnian yang mengagumkan. Jadi Yulingsing juga sangat puas. Rasa bangga di sudut mulutnya muncul kembali, dan dia pelan mengangkat matanya yang tertunduk, siap menerima pujian semua orang. Menurut Yulingsing, Xiaoyan tidak akan pernah bisa mencapai hasil ini, karena pada saat ini, bahkan para tua memandang cairan obat itu dengan mata penuh kekaguman. Dalam keheningan, waktu seakan berhenti pada saat ini. Hal ini membuat Yulingsing yang merasa senang dengan dirinya sendiri, tapi sangat kesal, sehingga para tetua juga sangat bingung. Kemudian tatapan mata mereka mengikuti Yulingsing dan tertuju pada orang-orang di udara yang tampak seperti patung kayu berusia ribuan tahun. Semua orang di udara memperlihatkan ekspresi terkejut, seakan-akan mereka berada dalam keadaan yang tidak terduga. Pandangan mereka kosong dan nafas mereka seperti terhenti, seakan-akan mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Tetapi Yulingsing mendapati dengan sedih bahwa mata semua orang tidak tertuju padanya sama sekali. Mungkin mereka baru saja melirik ke arah saya, tapi segera mengalihkan pandangannya. Mungkin mata mereka belum pernah melihat ke arahnya karena keterkejutan semua orang tidak ada hubungannya dengan dia. Dan ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu mereka pasti telah melihat suatu pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan dan bahkan lebih menggemparkan. Di sini, di panggung percobaan batu biru, siapa lagi yang mungkin bisa menciptakan pandangan yang lebih mengejutkan mereka? Yulingsing menusuk Xiaoyan dengan tatapan yang lebih tajam dari pedang. Dia tidak percaya bahwa dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak percaya, pandangan mata mereka pun semakin bengis dan jahat. Namun saat tatapan matanya yang berbisa bagai lidah ular tertuju pada Xiaoyan,
Pada kuali obat Shuyan dan panggung batu biru, ekspresinya lebih berlebihan dibandingkan ekspresi semua orang di udara, dan dia bahkan membeku di tempat karena tidak ada obat cair olahan selain Shuyan. Tidak ada bahan obat yang tersuspensi dalam kuali obat. Dengan kata lain, bahan obat atau obat cair menghilang secara misterius. Gagal? Yolingsing sangat gembira, namun melihat wajah tenang Xiaoyan, dia segera menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Jika Xiaoyan gagal memurnikan bahan obat, keadaan tidak akan begitu sepi. Lalu, kemana perginya obat yang diekstraksinya? Yolingsing melirik Yomeng dan menemukan bahwa wajah Yomeng juga penuh kebingungan. Rasa dingin di hatinya semakin kuat, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi mulai bertiup lagi, dan sisa cahaya matahari terbenam tiba-tiba menciptakan beberapa riak warna-warni di langit gelap di sekitar Xiaoyan. Meskipun cahayanya warna-warni itu sangat halus dan cepat berlalu, Yolingsing tetap menangkapnya, dan matanya yang sudah terbuka lebar tiba-tiba membelalak lebih lebar lagi. Karena Yolingsing tahu betul bahwa ini adalah situasi yang hanya terjadi ketika cahaya dibiaskan melalui cairan yang bergetar. Tapi dari mana datangnya cairan di sekitar Xiaoyan? Mata Yolingsing melebar, tetapi pupilnya terus mengecil. Bahkan wajahnya penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Samar-samar terlihat cairan padat menyerupai manik-manik yang menggantung di sekitar sosok Xiaoyan yang bebas dan santai. Tetapi cairan ini terlalu transparan. Begitu transparannya hingga hampir meleleh ke langit di belakangnya. Kalau saja bahan obat langka ini tidak mengandung berbagai macam khasiat yang masih mempertahankan sedikit warna aslinya, akan sulit bagi mata telanjang untuk melihat cairan yang bercampur dengan langit gelap ini. Karena menjadi sangat transparan, berarti sangat murni, yang merupakan hasil kesempurnaan hampir 100% dalam mengekstraksi bahan obat. Sejauh menyangkut ekstraksi bahan obat, ini telah melampaui kemampuan seorang alkemis pemula kelas 6. Dan bahkan sebagian besar alkemis yang berada di puncak kelas 6 dan sangat dekat dengan kelas 7 tidak dapat melakukannya. Jadi tidak heran semua orang begitu lepas kendali. Tidak heran tidak ada seorang pun yang memperhatikan obat Yolingsing yang relatif sempurna. Karena menjadi relatif sempurna bukanlah sesuatu yang sempurna sama sekali. Dan jurang di antara keduanya tidak dapat diatasi seperti pegunungan Hengduan di bagian paling utara benua Dodi. Rasa frustasi yang mendalam menyerbu dalam hati Yolingsing dan Yomeng. Baru pada saat inilah mereka akhirnya memahami bahwa kesenjangan nyata antara mereka dan Xiaoyan. Bukan itu api surgawi di awal, pembakaran bahan obat secara bersamaan, maupun pemurnian akhir bahan obat. Xiaoyan selalu lebih unggul dari mereka dan dengan selisih yang sangat besar. Suatu saat, mungkin hanya kebetulan, tapi pencapaian yang berkelanjutan tidak ada hubungannya dengan keajaiban, karena semuanya adalah hasil kekuatan. Bagaimanapun keterampilan alkimia Xiaoyan sudah berada pada level tinggi, setidaknya di atas level ke-6. Meskipun itu jelas bukan level ke-7, itu sudah cukup mengejutkan. Dalam menghadapi jurang pemisahan yang sangat dalam, kebencian telah menjadi tidak berdaya. Mata Yolingsing berangsur-angsur menjadi sama seperti mata tetua ketiga. Dari kebencian menjadi mati rasa. Dia hanya merasa bahwa lapisan-lapisan halo yang telah menyelimutinya selama ratusan tahun sedang terkelupas dari tubuhnya lapis demi lapis. Dan setiap kali lapisan itu terkelupas, itu adalah rasa malu dan rasa sakit yang mendalam. Yolingsing hanya berdiri diam di sana. Telinganya bergema dengan pujian tak berujung dari orang-orang terhadap Xiaoyan. Setelah keheranan mereka dan pandangannya mulai kabur dalam kegelapan malam. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Pikirannya menjadi semakin tenang dan rasa bangga yang selalu dia miliki terhadap orang lain perlahan memudar darinya. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum Yolingsing mengangkat kepalanya. Kesombongan di wajahnya memudar dan hambatan di hatinya yang telah tertahan di puncak level ke-5 tiba-tiba mengendur. Jadi Yolingsing bergerak dan mulai memadukan cairan obat. Keberhasilan akhir adalah ketika pil mulai terbentuk.
Saya tidak akan menyerah sekalipun hanya ada secercah harapan untuk menang. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya, Yolingsing, adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari klan Zhou. Kesombongan di tubuh Yolingsing memudar, tetapi kesombongan di hatinya menjadi lebih kuat. Dari luar ke dalam, metalitas Yolingsing benar-benar merobos di bawah rangsangan Xiuyan, sehingga iblis batin yang tertahan di ambang level kelima hancur dalam satu gerakan, dan Yolingsing tanpa sadar melangkah di ambang level alkemis ke-6. Ketika aura kekuatan jiwa yang semakin padat meresap, bahkan cahaya matahari terbenam pun tak dapat menahan diri untuk tidak memberikan lebih banyak kehangatan atau harapan pada Yolingsing. Semua mata tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Saya tidak menyangka cucu saya akan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam kompetisi ini. Tuhan benar-benar menolong saya. Tetua ketiga menunjuk Xiuyan seperti orang gila. Suara hatinya yang hampir tercekik karena pukulan terus-menerus meledak. Xiuyan, saya tidak menyangka Anda adalah seorang alkemis tingkat 6. Saya salah tentang Anda, namun sekarang Yolingsing akan memasuki level ke-6. Dengan bakatnya dalam alkimia, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jadi saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bangga pada diri Anda sendiri. Yolingsing memang sangat berbakat dalam memberikan obat. Tetua pertama dan ketua kedua saling tersenyum. Amarah yang selama ini terpendam di dalam hati mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk dilepaskan. Dan wajah mereka penuh dengan harapan. Meskipun Xiuyan telah berulang kali membuat semua orang meremehkannya, meskipun Xiuyan telah berulang kali menjungkir balikkan pemikiran semua orang, meskipun semua orang mulai mengagumi Xiuyan, sebagai anggota klan obat, tetua pertama dan tetua kedua tetap tidak ingin melihat Yolingsing dan klan obat kalah. Tapi ini hanya masalah harga diri dan tidak ada hubungannya dengan penghargaan. Pemimpin klan obat menatap tangan cekatan Yolingsing dan memperlihatkan sedikit ekspresi lega. Tetapi saat matanya mengamati tetua ketiga, alisnya berkerut. Di hati pemimpin klan obat, Xiuyan sekarang adalah muridnya, dan tidak ada banyak perbedaan antara dia dan anggota klan obat lainnya. Jadi toleransi tetua ketiga membuatnya merasa sedikit tidak senang. Kemudian tatapannya kembali tertuju pada Xiuyan, dan tangan yang membelai jenggotnya mulai sedikit gemetar. Dia tahu bahwa muridnya Xiuyan adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia begitu luar biasa. Bahkan dia merasa lebih rendah dari keterampilan Xiuyan saat itu. Jadi meskipun Yolingsing akan merobos ke tingkat ke-6, dia masih memiringkan keseimbangan di hatinya dengan kuat ke arah Xiuyan. Pada saat ini, dia bahkan tiba-tiba memiliki ide yang sangat kuat, yaitu dia benar-benar ingin melihat orang macam apa Youchen, anggota cabang klan Yu, dan bagaimana dia bisa melatih murid yang luar biasa seperti itu. Namun dia harus mendesah pelan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa Youchen langsung dari benua lain. Jadi dia harus menekan rasa ingin tahu yang jarang muncul dalam ribuan tahun. Segalanya tampak telah sedikit berubah. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada Tuan Muda Xiao pada akhirnya. Ziying dan Nan Erming berdiri berdampingan dan tersenyum manis. Dari senyum Anda, saya tahu Anda tidak khawatir sama sekali. Nan Erming tersenyum santai tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pil ini baru mencapai puncak kelas 5. Jika keduanya adalah alkemis kelas 6, tidak akan terlalu sulit untuk menyempurnakannya. Bagaimana pemenangnya akan ditentukan pada akhirnya. Kualitas dan mutu ramuan akan berbeda jika dibuat oleh orang yang berbeda. Namun itu hanyalah ramuan tingkat 5. Tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasnya. Saya khawatir keduanya akan mencapai batas ini dan hasilnya akan seri yang akan merepotkan. Lidah Zeni yang manis meluncur lembut di bibirnya yang sedikit kering karena musim gugur. Kilauan bibirnya yang memikat itu seperti kegelisahan di hatinya yang memperlihatkan kekhawatiran yang samar. Jika seri, kualitas pil dalam kompetisi akan ditingkatkan. Saya percaya Tuan Muda Xiao tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika tidak, momentum pembunuhan mereka akan sangat berkurang.
wajah Nan Erming berkedut, tetapi dia mengepakkan tinjunya erat-erat. Saat beberapa orang mulai berbincang, situasi sudah mencapai titik puncaknya. Penggabungan cairan obat merupakan langkah paling krusial dalam pembuatan ramuan, dan keberhasilan atau kegagalan tergantung pada hal ini. Rasa frustasi Yulingsing sebelumnya perlahan berubah menjadi rasa percaya diri saat ia berhasil menembus level ke-6. Rasa percaya diri menghasilkan semacam sublimasi spiritual, dan kondisi ini tidak diragukan lagi sangat membantu pembentukan ramuan tersebut. Karena tangan Yulingsing berubah begitu cepat hingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Kekuatan jiwanya di alam kekaisaran akhir telah memadatkan semua cairan obat menjadi satu. Cairan dengan warna yang berbeda memiliki indeks bias cahaya yang berbeda, dan ketika dicampur bersama, cairan tersebut membentuk warna pelangi, disertai dengan aroma obat yang semakin kuat yang tercium di udara. Kemudian pil tersebut secara bertahap mulai terbentuk, sehingga kerutan di wajah tetua ketiga terbentang bagaikan ladang yang telah kering bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba diguyur hujan musim semi. Senyum pun tersungging di antara kerutannya, bagai air mengalir. Bahkan fusi obat cairan obat telah memasuki tahap bagian tersebut. Dipaksa selalu dapat merangsang potensi seseorang, cairan obat dari cairan obat telah berangsur-angsur berubah dari warna yang berubah menjadi kesunyian murni, dan pil telah menunjukkan tanda-tanda terbentuk. Dan bagaimana dengan Xiaoyan? Kecuali fakta bahwa matanya sedikit menyipit dan menyapu Yulingsing ketika Yulingsing menunjukkan tanda-tanda terobosan. Dia tetap tenang seperti sebelumnya dari awal hingga akhir, tetapi teknik fusinya menjadi lebih lambat. Bahkan lebih lambat dari Yulingsing dan Yomeng. Dari mengejar hingga mempercepat dan kemudian tiba-tiba melambat. Xiaoyan tampaknya memiliki banyak tekanan dalam hatinya. Meskipun semua cairan obat dibungkus bersama oleh Doki dan api surgawi, tetapi masih ada batas yang jelas di antara mereka. Dan sifat-sifat berbagai bahan obat dapat dibedakan dengan jelas. Mata tetua ketiga mulai menunjukkan rasa jijik dan hina. Ia mulai merasa tidak nyaman saat lawannya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun ini bukan hanya tabu dalam alkimia, tetapi juga merupakan pengungkapan karakternya. Orang-orang dengan karakter yang tidak stabil seperti itu akan memiliki pencapaian yang sangat terbatas, meskipun mereka berjaya untuk sementara waktu. Jadi para tetua klan obat lainnya juga bingung dengan penampilan Xiaoyan. Tetapi pada saat kritis ini, tidak ada yang berani bersuara untuk menanggungnya. Mereka hanya bisa menonton dengan tenang, tetapi penghinaan mulai muncul di wajah mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan beberapa daun yang tersisa di pohon besar di bawah panggung meninggalkan dahan yang bergoyang dan jatuh ke tanah dalam bentuk spiral. Tepat saat cairan obat Xiaoyan menyatu sepenuhnya dan berubah dari cairan murni dan transparan menjadi padat. Suara gemuruh seperti guntur pagi terdengar di langit yang cerah. Awan gelap datang dari langit di atas wilayah klan obat, menciptakan kabut di atas panggung batu biru. Kemudian kilatan petir setebal ember melesat keluar dari awan tebal. Seperti gemuruh genderang perang yang dipenuhi dengan atmosfer pembunuh di medan perang. Setiap serangan mengejutkan dan mengenai pil biru tua yang terbang keluar dari tungku. Begitu ramuan itu keluar, itu menyebabkan bencana guntur ramuan, yang merupakan tanda bahwa ramuan itu berhasil. Jadi tirai kompetisi ini akhirnya akan ditutup. Semua master dari klan obat hadir di panggung batu biru, dan mereka dapat menahan guntur pil kelas 5 dengan serangan acak. Jadi guntur pil itu tidak cukup untuk menggerakkan semua orang. Namun kilat yang menyambar langit menerangi senyum Yulingsing yang penuh kegembiraan dan kelegaan, membuat semua orang sedikit terkejut. Jelas tak seorang pun menyangka bahwa Yomeng akan menjadi pihak pertama yang berhasil memurikan ramuan tersebut. Bahkan Yomeng sendiri tidak menduga hal ini, jadi dia tertawa pada saat ini. Dari awalnya sombong, lalu dihantam satu persatu oleh alam menakjubkan Yulingsing dan Xiaoyan, lalu menerobos tekanan berat dan meledakkan keadaan normalnya. Akhirnya ia berhasil menyempurnakan pil puncak kelas 5 pertama,
dan menjadi yang pertama berhasil. Harus dikatakan bahwa Yulingsing ini memang luar biasa. Sayangnya kompetisi penyulingan obat bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kualitas pil. Setelah memastikan dari kekuatan guntur pil bahwa ini adalah pil puncak kelas 5 biasa, keterkejutan yang muncul di wajah semua orang dengan cepat menghilang. Namun tak lama kemudian keterkejutan semua orang muncul kembali, dan bahkan lebih kuat. Sehingga senyum Yomeng hampir mengeras di pipinya yang belum sepenuhnya mekar. Pada saat ini, guntur di langit belum sepenuhnya menghilang, dan guntur memekakkan telinga lainnya terdengar. Dan awan hitam yang bergulir langsung menutupi langit yang baru saja muncul di atas platform batu biru lagi. Saat suara guntur semakin keras, awan semakin tebal. Panggung batu biru menjadi gelap seolah-olah diwarnai dengan lapisan tinta tebal dan hampir seluruh klan obat diselimuti awan hitam. Petir berkelap-kelip di awan melampisi awan hitam dengan tepian emas yang menyilaukan, seolah-olah menghasilkan energi yang sangat besar. Jangkrik musim gugur yang berbaring di pohon besar melipat sayapnya yang tipis dan membenamkan kepalanya di lubang di batang pohon. Satu-satunya kaki kurus yang terlihat terus-menerus bergetar seolah-olah telah meramalkan kiamat. Setelah guntur menyambar awan-awan, dia berjatuhan silih berganti bak badai, bagaikan meteor jatuh dari langit. Silih berganti menyatu menjadi pilar cahaya setebal puluhan orang yang berpelukan di udara, menghantam lalu meledak menjadi bunga krisan yang sedang mekar. Namun hanya dengan jentikan lengan baju pemimpin klan obat itu, arus guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya membuat bunyi mencicit tajam di udara. Menerangi platform batu biru tua, membuatnya berkedip-kedip seperti naik turunnya suasana hati semua orang yang terkejut. Melihat lingkaran cahaya samar yang mengelilingi pil biru tua yang terbang keluar dari kuali obat Yulingsing, wajah Yomeng berubah muram. Dia mengepakkan tangannya lalu perlahan mengendurkannya dan dengan lembut menundukkan kepalanya yang sombong. Dikelilingi oleh lingkaran cahaya, ternyata itu adalah ramuan kelas 5 bintang 1. Tetua kedua tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang tua dan keruh penuh dengan kekaguman. Tahukah Anda, ramuan puncak kelas 5 bintang 1 dapat dikatakan sangat dekat dengan ramuan kelas 6 dan merupakan yang terbaik di antara ramuan puncak kelas 5. Yulingsing berhasil memuridkan ramuan tingkat 5 terbaik menjadi ramuan bintang 1. Setelah dipromosikan menjadi alkemis tingkat 6, dan ini cukup sulit, dan dia layak menjadi seorang jenius dari klan tabib. Wajah banyak anggota klan Zhou yang berkumpul di sekitarnya juga menunjukkan keterkejutan. Tetua ketiga di samping bahkan lebih senang, berpikir bahwa Yulingsing telah memberinya banyak muka. Melihat Shoyan, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti angsa putih besar yang berjalan di tepi sungai. Menurut pendapat tetua ketiga, ramuan ini adalah sesuatu yang hanya dapat diperoleh secara kebetulan. Setiap langkah dalam memberikan ramuan harus hampir sempurna dan kondisi pikiran sang alkemis harus setenang air, tanpa riak. Kemampuan Shoyan sebelumnya telah berlambat, yang pasti karena kondisi pikirannya yang sudah tidak stabil. Sekarang, melihat orang-orang yang ditinggalkannya berhasil satu demi satu, kondisi pikirannya pasti terpengaruh lagi. Jadi bagaimana mungkin kualitas pil yang diraciknya mampu melampaui pil bintang 1 milik Yulingsing? Jadi dia yakin bahwa Shoyan akan kalah dalam pertempuran ini. Jadi dia mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi. Pemimpin klan obat sedikit mengernyit dan menatap tetua ketiga dengan sedikit tidak senang. Dia tetap diam, tetapi samar-samar merasa khawatir dalam hatinya. Bagi klan obat, keberhasilan atau kegagalan hanyalah masalah wajah dan kemenangan. Tetapi bagi Shoyan ini adalah tentang apakah leluhurnya dapat dibangkitkan. Jadi ekspresi Zijing dan Nan Erming menjadi serius. Mereka mengatupkan bibir sedikit dan rasa asin muncul membuat rasa pahit di mulut mereka semakin pahit. Bahkan pupil mata Zeni tiba-tiba mengecil dan embun beku perlahan muncul di wajahnya. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Shoyan, dia menemukan bahwa Shoyan memiliki senyum jenaka di wajahnya. Dia tertegun sejenak dan embun beku menghilang dan dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Melihat Yolingsing dan tetua ketiga dengan seringnya dan rasa puas diri di wajah mereka dan merasakan tatapan khawatir namun lebih penuh kegembiraan dari para penonton, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba tertawa. Apakah Anda masih bisa tertawa saat ini? Para penonton semua tercengang dengan mata terbelalak seakan-akan mereka telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Tidak peduli siapa yang memimpin di awal dan kemudian jatuh ke tempat terakhir, pikirannya akan sedikit terganggu oleh keberhasilan dua orang berturut-turut. Meskipun semua orang berpikir demikian dan menggelengkan kepala. Meskipun mereka senang, mereka juga merasa sedikit kasihan pada Xiaoyan. Sebagai alkemis tingkat 6, dia sangat mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi mereka tidak tahu bagaimana dia mencapai tingkat 6. Tetapi dia mungkin akan berhenti di level ini dalam hidupnya. Tapi tetua agung melirik Xiaoyan dalam diam, mendesah, memalingkan wajahnya, dan tidak berniat untuk melihat lebih jauh. Sekarang suasana di lapangan menjadi suram, dipenuhi dengan emosi negatif seperti khawatir, menyesal, dan kecewa. Itu seharusnya mempengaruhi Xiaoyan yang belum menyelesaikan fungsi terakhir. Tetapi tidak ada perubahan pada wajah tampan Xiaoyan. Awalnya saya pikir saya bisa menghadapinya dengan santai, tetapi saya tidak menyangka bahwa Yolingsing akan mengalami terobosan di tengah pertempuran. Dengan pikiran yang jernih, dia mampu memberikan pil bintang 1. Sepertinya saya harus mengerahkan seluruh kemampuan saya. Xiaoyan yang sebelumnya menahan diri karena tidak ingin anggota klan Zhou kalah telak. Sekarang dia tidak tahan lagi dengan kesombongan Yolingsing dan yang lainnya. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan semua orang melihat kekuatannya yang sebenarnya. Segera kekuatan jiwa yang amat kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Kemudian mengikuti tuntunan pikiran Xiaoyan menyatu ke dalam cairan obat yang hendak dilebur menjadi pil. Begitu bersentuhan dengan cairan obat, kekuatan jiwa segera berubah menjadi untaian jaring penyaring. Menyaring faktor-faktor kekerasan dan sisa kotoran dalam cairan obat yang hendak digabungkan, langsung dikeluarkan sehingga membuat cairan obat itu lebih murni. Dengan bantuan kekuatan jiwa, kecepatan fusi pil yang lambat tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat dan mulai berputar tinggi di api surgawi biru kelabu. Saat kecepatan putaran meningkat, jejak terakhir dari kotoran yang dihasilkan ketika cairan obat menyatu satu sama lain terlempar keluar sepenuhnya dari badan pil dan berubah menjadi gumpalan asap hijau di bawah pembakaran api surgawi. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pil biru tua itu, tetapi segera tenggelam dalam kobaran api surgawi Xiaoyan. Jelas saja, Xiaoyan tidak puas berhenti sampai di situ. Melihat kilatan cahaya di tubuh Xiaoyan, ekspresi puas di wajah Yolingsing dan tetua ketiga tiba-tiba membeku. Sudut mulut mereka berkedut saat mereka menatap Xiaoyan dengan seksama. Namun semua anggota klan obat langsung ketakutan di tempat. Ternyata itu adalah kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Bagaimana ini mungkin? Meningkatkan kekuatan jiwa berkali-kali lebih sulit daripada meningkatkan pangkat alkemis. Tetua kedua bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Bahkan ada sedikit rasa takut dalam tatapannya pada Xiaoyan. Bagaimana dia bisa melakukannya hanya dalam beberapa dekade? Baik itu tingkat semangat juang, tingkat alkemis, maupun kekuatan jiwa. Semuanya begitu tak terduga sehingga tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejeniusan. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Sungguh menggelikan bahwa kami mengira kompetisi telah berubah menjadi lebih baik. Sungguh menyedihkan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.